Pernahkah kamu merasa bahwa kebahagiaan itu punya harga yang pas, yang bisa dihitung dengan angka di dalam sebuah kotak? Di sudut kamar yang remang, Ardan menarik sebuah kotak besi berkarat dari bawah dipan kayunya. Suara gesekan logam dengan lantai semen terdengar seperti musik rahasia. Di dalamnya, tumpukan lembaran uang kertas yang lusuh dan ribuan koin tertata rapi. Ardan menghitungnya dengan jempol yang gemetar, setiap lembarnya adalah keringat dari kerja sampingannya sebagai kurir pasar. Dia punya satu ambisi. Sebuah laptop gaming yang terpampang di etalase toko kota. Tiket emasnya untuk keluar dari kehidupan kampung yang terasa sempit. Baginya, uang itu adalah benteng pribadinya. Sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, bahkan oleh kebutuhan dapur yang seringkali sekarat. Di luar kamar, bau asap kayu bakar dan aroma gurih santan mulai menyeruak. Ibu Siti sudah terjaga sejak pukul 3 pagi, seperti yang dilakukannya selama 20 tahun terakhir. Tubuhnya yang semakin membungkuk bergerak lincah di dapur kecil mereka, menyiapkan nasi uduk untuk dijual di depan rumah. Ardan bisa mendengar bunyi sutil yang beradu dengan wajan, sebuah irama yang biasanya dia abaikan sebagai latar belakang hidupnya. Baginya, kerja keras ibu adalah hal yang wajar, bagian dari pemandangan harian seperti matahari yang terbit. Dia menutup kotak besinya rapat-rapat, menguncinya dengan gembok kecil, lalu mendorongnya kembali ke kegelapan di bawah tempat tidur. Sedikit lagi, bisiknya pada diri sendiri, bulan depan, aku tidak perlu lagi mencium bau asap ini. Konflik batin itu muncul ketika tagihan listrik yang menunggak diletakkan ibu di atas meja makan yang taplaknya sudah bolong-bolong. Ibu Siti menatap Ardan dengan ragu, matanya yang mulai kabur mencari dukungan. Ardan, mungkin kamu ada simpanan sedikit? Uang hasil jualan minggu ini habis untuk memperbaiki atap warung yang bocor. Suara ibu lembut, hampir seperti bisikan yang memohon. Ardan merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah-olah kotak di bawah dipannya sedang berteriak minta diselamatkan. Tidak ada, Bu. Uang kurir hanya cukup untuk bensin dan makan siangku di jalan. Bohongnya dengan lancar, meski nuraninya sedikit mencubit. Dia melihat bahu ibunya merosot, sebuah beban yang tak terlihat tampak menekan punggung wanita itu lebih dalam lagi. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang halus. Ardan menjadi lebih protektif terhadap rahasianya. Setiap kali dia pulang membawa upah tambahan, dia akan menyelinap ke kamar seperti pencuri di rumah sendiri. Dia melihat ibunya mulai mengurangi porsi makannya sendiri, hanya menyisakan nasi dan sedikit kerupuk, agar Ardan bisa makan dengan lauk telur. Ada rasa perih yang mulai tumbuh di dada Ardan saat melihat ibunya terbatuk-batuk karena asap dapur. Namun bayangan laptop berkilat itu selalu berhasil meredam rasa bersalahnya. Ini untuk masa depanku, dan kalau aku sukses, ibu juga akan senang, pikirnya, membenarkan setiap keping uang yang dia sembunyikan dari piring makan ibunya yang semakin sepi. Suatu malam yang gerimis, ketika Ardan sedang asyik menggulir layar ponselnya mencari promo barang impian, sebuah suara memecah kesunyian rumah. Bukan suara ledakan, bukan pula suara maling, melainkan suara isak tangis yang tertahan dari arah dapur. Ardan tertegun. Ibunya bukan tipe wanita yang mudah menangis. Dia adalah karang yang selama ini menahan ombak kemiskinan dengan diam. Ardan bangkit dengan pelan, kakinya yang tanpa alas menyentuh lantai yang dingin. Dia berjalan menuju celah pintu dapur yang sedikit terbuka, di mana cahaya lampu minyak bergoyang-goyang, ditiup angin yang menyelinap dari dinding bambu yang renggang. Ardan mengintip dari balik bayang-bayang. Dia melihat ibunya memegang sebuah bingkai foto tua yang kacanya sudah retak. Foto pernikahan ibu dan ayah yang sudah lama tiada. Di samping foto itu, ada sebuah cincin emas tipis yang merupakan satu-satunya harta berharga yang tersisa. Maafkan ibu, Pak, isak Ibu Siti lirih, suaranya pecah oleh kesedihan yang mendalam. Aku tidak punya pilihan lagi. Cincin ini satu-satunya cara agar Ardan bisa punya barang yang dia inginkan. Dia sering melihat gambar komputer itu di ponselnya. Aku tidak ingin dia merasa kecil hati di depan teman-temannya. Biarlah aku yang kehilangan kenangan ini, asal dia punya harapan. Dunia Ardan seolah runtuh seketika. Kotak besi di bawah dipannya yang selama ini terasa seperti harta karun, tiba-tiba terasa seperti peti mati yang mengubur rasa kemanusiaannya. Dia menyadari bahwa selama dia sibuk menabung untuk sebuah benda mati, ibunya justru sedang menabung pengorbanan yang tak ternilai harganya. Setiap rupiah yang dia sembunyikan adalah pengkhianatan terhadap cinta yang tidak pernah menuntut balas. Ardan kembali ke kamarnya dengan langkah berat, setiap detak jantungnya terasa seperti teguran yang keras. Dia menarik kotak besi itu, tapi kali ini bukan dengan rasa bangga, melainkan dengan rasa jijik pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, sebelum matahari sempat menyapa desa mereka, Ardan sudah berada di dapur.
Dia mendekati ibunya, yang sedang membungkus nasi uduk dengan daun pisang yang masih berembun. Tanpa sepatah kata pun, Ardan meletakkan seluruh isi kotak besinya, semua lembaran lusuh dan koin-koin itu, di atas meja kayu. Ibu Siti terlonjak kaget, matanya yang sembab menatap tumpukan uang itu, lalu menatap anaknya dengan bingung. "Ini untuk apa, Ardan? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" tanya ibu dengan suara gemetar. Ada ketakutan dalam nadanya, bahwa anaknya mungkin melakukan sesuatu yang salah. "Ini uang yang aku simpan untuk diriku sendiri, Bu. Tapi aku salah." Suara Ardan serak. "Aku mendengar ibu semalam. Tolong, jangan jual cincin itu. Simpan uang ini untuk bayar listrik, untuk modal warung ibu, dan untuk apapun yang ibu butuhkan. Aku tidak butuh laptop itu, jika harganya adalah air mata ibu." Ardan berlutut di depan ibunya, membenamkan wajahnya di pangkuan wanita, yang telah memberinya segalanya. Kehangatan tangan Ibu Siti, yang mengusap rambutnya, terasa jauh lebih berharga daripada teknologi tercanggih manapun di dunia. Di dapur yang sederhana itu, sebuah twist hidup terjadi. Ardan tidak kehilangan mimpinya. Dia justru menemukan kemanusiaannya yang sempat hilang. Cahaya matahari pagi mulai menembus celah-celah dinding, menyinari warung kecil di depan rumah mereka. Ardan kini membantu ibunya melayani pembeli dengan semangat yang baru. Dia tidak lagi merasa terkurung di kampungnya. Dia merasa bebas karena beban egonya telah terangkat. Dia belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita simpan untuk diri sendiri, melainkan seberapa besar kita berani melepaskan demi orang yang kita cintai. Kotak besi itu kini kosong, namun hati Ardan terasa lebih penuh dari sebelumnya. Di antara aroma nasi uduk dan canda tawa tetangga yang berbelanja, Ardan menemukan bahwa dongeng yang paling indah adalah kenyataan yang dibangun di atas kasih sayang dan ketulusan.